paling telaten ya untuk dalam pelayanan di TikTok, termasuk paling perintis ya, paling awal. Karena itu yang sekedar bertanya tentang kok Kristen pakai nama Allah sudah sangat sering dijawabin. Tapi memang 3 minggu belakangan, mungkin karena dinamika belakangan yang mungkin bukan demi membela iman, tapi membela mungkin seseorang yang mereka nggak tahu itu dari Makassar atau dari mana yang mereka mau bela, sehingga terkesan mengorkestrasi bahwa ayo di berbagai ruangan semakin digembar-gemborkan bahwa Kristen mencuri kata Allah itu dari yang lain itu. Nah, ini sesungguhnya adalah suatu fitnah yang sangat sangat kejam, tentu membuat utangnya menjadi banyak ya. Ada dalil kita mengatakan apa, barang siapa mengutuki Tuhan Yesus berat bagi dia. Barang siapa mengutuki pelayan Tuhan, maka dia terkutuk. Jika mengutuki pelayan Tuhan saja terkutuk, apalagi mengutuki Tuhan Yesus langsung. Kejadian 12 ayat 3 mengatakan itu. Jadi itu tentu suatu fitnah. Nah, sekarang kita mari lihat kata Allah. Dalam iman Kristen tidak pernah menyebut dengan Allah, tapi adalah Allah. Allah itu bahasa Indonesia. Sebagaimana bahasa Indonesia itu juga ada kata sedekah. Kata sedekah itu diambil dari bahasa Ibrani. Nah, tapi tidak ada orang Kristen protes-protes. Oi, iman lain kok mengambil bahasa Ibrani, mau bikin bahasa sendiri. Gak ada. Sedekah itu diambil dari bahasa Ibrani yang juga artinya selain charity, juga artinya keadilan, artinya kebenaran juga. Nah, sebab itu kembali ke nama Allah. Kalau orang Kristen kan rendah hati, tidak pernah protes. Itu bahasa Ibrani diambil lalu kok dipakai oleh iman lain, gak apa, gak ada masalah. Jadi orang Kristen sendiri tidak pernah menggunakan kata Allah itu ya dalam bahasa Indonesia, tetapi adalah Allah. Ingat, Allah itu bahasa Indonesia. Seperti kata dan, kata misalnya sesuai, itu juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri serapan dari berbagai bahasa. Bahasa Indonesia ada serapan bahasa Belanda, ada serapan bahasa Portugis, ada serapan bahasa Ibrani, ada serapan bahasa Mandarin, ada serapan bahasa Arab. Nah, dalam kata Allah, serapannya adalah bahasa Arab. Nah, sekarang kita melihat sendiri, di sampai titik ini, sebagian orang mungkin GR, benar kan, dari bahasa Arab, berarti Kristen mencuri dari iman yang lain kan? Tidak. Kalau pernah datang ke Arab, coba ditanyakan majoriti orang di sana, apakah protes kalau orang Kristen menggunakan kata Allah dalam bahasa Arab itu untuk di dalam iman Kristen? Nggak ada mereka protes. Yang protes hanya di Malaysia sama Indonesia. Itu yang menjadi lebih ke Arab-Araban daripada ini. Berarti ini yang menggaungkan hanya segelintir orang yang tidak mewakili imannya. Khususnya hanya 3 minggu belakangan yang karena dinamika ya, karena mungkin dia menolak kekristenan lalu kemudian apa sehingga bawahannya merasa mau membela dan kemudian menuduh-nuduh kekristenan mencuri kata Allah. Itu hanya pengikut orang-orang yang mau mengubah huruf K dalam NKRI menjadi negara khilafah. Sedangkan pada saat kalau saya bertemu langsung diantaranya dengan saat itu almarhum yang sekarang sudah almarhum ya Kiai Haji Hasyim Musadi, pemimpin NU pada saat itu, semakin tinggi ilmu seseorang semakin rendah hati. Tidak pernah dia ada, mari kita adakan sensus atau demo Kristen kok menggunakan kata Allah, tidak pernah. Yang protes itu kan hanya segelintiran yang punya nafsu untuk memancing kekisruhan, kalau perlu NKRI menjadi kisruh dan huruf K dirubah menjadi khilafah gitu tadi. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga, tidak dipecah belah oleh segelintir orang yang mau memancing Kristen agar marah karena dituduh-tuduh mencuri kata Allah tadi. Nah, kembali lagi, karena itu kalau di Arab sendiri nggak ada yang protes, jadi jangan merasa lebih Arab daripada orang Arabnya. Bahasa Arab itu bahasa negara. Kalau bahasa negara itu bukan bahasa milik satu agama. Seperti bahasa Indonesia itu bukan milik satu agama. Kata dan, kata misalnya kata sesuai boleh dipakai agama apapun, karena itu adalah bahasa Indonesia. Begitu pula kata Allah, begitu pula kata sedekah yang diambil dari bahasa Ibrani. Jadi suara ininya masuk.
Jadi suara YT-nya ya maksudnya. Nah saya lanjut. Jadi di Arab sendiri nggak ada yang protes. Sekarang kita lihat di bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu bahasa yang lebih mudah daripada bahasa-bahasa induknya. Sebagaimana bahasa Indonesia menyerap dari berbagai bahasa, bahasa Indonesia menyerap dari berbagai bahasa. Begitu pula bahasa Arab juga menyerap dari berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Arab menyerap bahasa Aramaik. Nah, bahasa Aramaik itu bahasa percakapan Tuhan Yesus. Nah, karena itu kata Allah dalam bahasa Aramaik itu adalah Allah. Jadi kalau ditanyakan dari mana orang Kristen kitabnya kok menggunakan kata Allah? Ya jawabannya dari bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesianya mengambil serapan dari bahasa Arab, yang bahasa Arabnya mengambil serapan dari bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik dipakai oleh kekristenan. Jadi justru mengambil dari Kristen, yaitu kata Allah itu sendiri. Karena kalau kita melihat dari Pesita Aramaik, itu jauh sebelum agama yang lain muncul. Mungkin ada agama yang muncul di tahun 600-an atau 700-an Masehi. Kalau Pesita Aramaik, yaitu bahasa Alkitab dalam bahasa Aramaik, itu jauh muncul sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya. Tertulis kata Allah itu tercetak di sana. Itu jauh lebih dulu daripada yang lain-lain muncul. Begitu pula dalam prasasti, berbagai prasasti ya, di antaranya prasasti Haran, itu dari sekitar tahun 500-an Masehi. Prasasti Sabat itu dari tahun 500-an Masehi, jauh sebelum yang lain-lain muncul. Tapi saya mau bawakan yang sesuatu yang lebih tua. Itulah di antaranya adalah dari Pesita Aramaik, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 36. Dalam bahasa Aramaiknya, bukan Arab ya, Aramaik, tertera demikian: La wa keir David. David itu Daud. Slek la samaya mit all de Umar. Demar Maria le Mari. Teflak min yemini. Adama the simple tufanik. Kusa le reklik. Sari rait hake il neda. Kuleh beit Israel. De Maria wa Masiha. Afde Allaha. Lemana Yesua ta Anton Sabton. Karena itu dikatakan di situ ada kata Allah. Allah itulah bahasa Aramaik yang lalu diserap oleh bahasa Arab menjadi kata Allah. Itu tadi. Jadi justru menuju kekristenan mencuri menjadi menemplak muka sendiri. Kita karena itu tidak boleh berdasarkan apa itu keriaan. Keriaan itu artinya keangkuhan. Tidak belajar lalu kemudian mengolok-olok kekristenan. Tidak pernah ke Palestina, tidak pernah ke Israel, bukan Kristen, lalu mengolok-olok kekristenan. Belajar segala sesuatu kan paling baik di TKP-nya. Kalau nggak di TKP-nya, nggak apa-apa. Ya bertanyalah kepada orang Kristen, kepada para pastor. Hagai 2 ayat 11 mengatakan itu. Jadi, jangan belajar dari guru-guru palsu, guru sesat. Itu hanya suatu kesesatan yang diulang-ulang. Nanti kasihan orang itu sendiri, utangnya jadi banyak. Begitu pula kata-kata yang lain. Contohnya kata zakat itu tadi, salat, al-masih. Itu diambil serapannya dari bahasa Aramaik, yaitu dari Mesiha untuk al-masih itu, dari selota untuk salat itu, dari sekota untuk zakat. Begitu pula sedekah dalam bahasa Indonesia. Salah satu serapannya dari bahasa Ibrani. Kalau mau orang Kristen misalnya berpikir yang salah, ayo kalau sana demo, kita demo. Kenapa kok itu iman lain menggunakan kata sedekah? Sedekah kan diambil dari serapan bahasa Ibrani. Ayo demo. Lah, nggak perlu. Karena orang Kristen menjaga dan tidak perlu protes. Jadi karena itu nggak pernah ada yang pimpinan besar NU, termasuk kayak Hasyim Muzadi, nggak pernah ada ayo sensus mengadakan keberatan kita kata Allah itu dipakai Kristen, nggak ada. Hanya segelintir kerucuk saja
yang tidak mewakili, tapi lalu kemudian mau memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi pegang data yang jelas itu. Kata Allah itu bahasa Indonesia dari serapan bahasa Arab, yang bahasa Arabnya nyerap dari bahasa kekristenan, yaitu dari bahasa Aramaik, yaitu Allah itu tadi. Nah, kadang-kadang yang di Kristen sendiri minder seperti ini, ya sudah, kalau Allah mau kamu ambil sana dah. Nah, nanti akhirnya semua diambil. Nanti lama-lama kata Tuhan kamu ambil semua, ambil ini. Lah akhirnya kita yang kehilangan historitas itu karena tidak belajar. Ya, dari yang Kristen sendiri juga tidak perlu minder tadi. Nah, jadi menjadi data yang jelas, diantaranya salah satunya lebih tua dari prasasti Sabat, tapi prasasti Sabat pun jauh lebih tua daripada agama atau iman-iman yang baru muncul di misalnya di tahun 600-an Masehi atau di 700-an Masehi lah gitu. Karena itu dari prasasti Haran, dari prasasti Sabat, ya sudah termaktub kata Allah itu tadi, ya tidak lantas kemudian boleh dicelakakan kepada kekristenan, tidak seperti itu. Nah, semoga itu juga menjadi sesuatu yang valid bahwa dalam Pesita Aramaik sudah tertulis dengan jelas kata Allah itu, yaitu dalam bahasa Aramaiknya adalah Allah. Lalu tadi yang orang yang bersangkutan, siapa tadi menanya tadi itu nonim itu, kalau nggak salah di awal-awal kalimat mungkin di sekitar 10 menit pertama, jadi dia ada menolak ya kekristenan, ada menafsirkan, dia berkata menurut Pastor Jeki Kristen lebih dulu daripada yang lain. Saya bisa mendebat itu, atau istilahnya dia bisa menunjukkan fakta yang lain, karena kalau menurut dia kitab dia di tahun sekian, tapi kalau Alkitab itu baru dibuat di tahun 900 Masehi. Nah, inilah menunjukkan kalau orang yang mengerti menjadi tertawa, menunjukkan betapa orang seperti itu diajar untuk menjadi angkuh. Bagaimana dia tidak pernah ke Palestina, tidak pernah ke Israel, bukan orang Kristen, tidak bertanya kepada orang Kristen, tidak bertanya kepada pastor, tiba-tiba dengan gagah memfitnah, nanti utangnya jadi banyak, berkata bahwa Alkitab itu dari tahun 900 Masehi. Ini ketahuan orang yang tidak belajar tapi angkuh gitu. Nah, dicatat untuk menjadi sesuatu yang valid ya, bahwa apa? Bagi orang Kristen mencari di iman lain kami tidak ketemu. Bukan kami menolak, tapi kami mencari tidak ketemu. Yang dokumennya itu selengkap seperti Alkitab. Dalam arti yaitu naskah aslinya atau naskah supertuanya. Itu tidak ada yang lengkapnya seperti Alkitab. Sangat sering saya bacakan juga tadi ya. Kalau Alkitab, dari kitab Matius ke Wahyu saja ada 5.366 manuskrip naskah supertuanya. Orang Kristen kan sering diolok-olok, kitabmu terjemahan, kitabmu palsu, semua sudah dirubah-rubah semua. Tapi tidak sadar, kalau dipertanyakan, di mana? Kalau bagi si menolak itu, kalau ditanya, di mana kitab aslimu? Naskah supertuanya itu di mana? Ternyata kalau dicari, banyak kalau kita tanya di berbagai di luar sana, tidak bisa menunjukkan naskah supertua. Mereka hanya berbangga bahasaku asli. Lalu Kristen juga ada bahasa asli Alkitabnya, sangat ada. Sangat disimpan di museum di Israel ada. Kalau bisa ke Israel, datang ke Kota Malang, ada museum di sana dalam bahasa aslinya ada. Jadi bukan sekedar bahasanya asli, naskahnya juga asli. Itu yang disebut dengan nama manuskripnya. Yang lain kalau ditanya mana manuskripmu, paling cuma bisa menunjukkan 2 lembar. Kalau kita ditanya mana naskah aslinya, untuk Matius ke Wahyu saja ada 5.000 sekian manuskrip. Jadi tidak benar kalau dari tahun 900 Masehi. Itu ajaran dari guru sesat. Nah, bagi yang di luar kekristenan mau dicatat contohnya nih naskah aslinya. Jadi orang Kristen tidak boleh menjadi seperti sekedar hafalan,
Misalnya kalau hafalan gini, kalau kami tidak perlu naskah asli, yang penting menghafal. Lalu dalam iman Kristen, Brun Beo juga pintar menghafal, tapi tidak mengerti artinya. Karena orang Kristen tidak boleh sekedar hafal, tetapi harus apa? Ada naskah super tuanya itu. Naskah asli itu maksudnya naskah super tuanya itu. Manuskrip tuanya. Di antaranya yaitu papirus. Karena kalau di luar kekristenan dicatat juga di antaranya. Papirus misalnya nomor 4. Berisi tentang kitab Injil Lukas. Itu ditulis dari tahun 85 Masehi. Bukan tahun 1985, tapi dari tahun 85. Berarti 2000 tahun lalu. Artinya 85 itu berarti Rasul Yohanes masih hidup. Rasul Yohanes itu wafatnya sekitar tahun 96 sampai sekitar tahun 97 Masehi. Berarti kalau tahun 85 ya berarti Rasul Yohanes masih hidup. Rasul Yohanes itu murid langsung Tuhan Yesus, saksi mata. Alkitab tidak ditulis oleh orang yang hidupnya dari Arab atau dari Portugal, yang hidupnya udah 600 tahun dari zamannya Tuhan Yesus. Nah, karena itu kalau mengatakan Alkitab baru disusun tahun 900 Masehi, jadi Pastor Jeki salah kalau ngomong Kristen begitulah. Misalnya, karena Alkitab dari tahun 900 Masehi, ya langsung nampak. Itu ibarat orang ngomong nggak pernah melihat jet tempur, lalu ngarang bebas. Jet tempur itu hanya bisa terbangnya nggak bisa tinggi misalnya. Lalu dia nggak tahu bagaimana terus dia bisa menafsirkan. Itulah yang disebut namanya angkuh, ria. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus Matius 23:27. Orang-orang yang merasa dirinya paling benar, paling suci, tapi dalamnya sangat busuk. Mereka merasa benar karena tata ibadah atau makanannya paling halal. Padahal yang diukur bukan itu, tapi adalah hatinya ternyata penuh dengan kebusukan, penuh dengan keangkuhan, keriaan. Sebagian orang di luar itu merasa angkuh bisa menyucikan dirinya sendiri dalam arti membayar cicilan dosanya, cicilan hukuman dosa dengan puasa 1 bulan atau 5 bulan misalnya. Jadi tidak cara iman tertentu, tapi hal seperti itu di segala zaman terjadi penyimpangan-penyimpangan. Tercatat pula di Alkitab orang-orang yang menyimpang. Papirus berikutnya di antaranya, papirus nomor 69, ditulis dari tahun 80 Masehi. Berisi kitab Lukas juga. 80 sekali lagi artinya apa? Rasul Yohanesnya juga masih hidup. Papirus nomor 46, ditulis dari tahun 85 Masehi. Jadi bagi yang di luar kekristenan, mohon dicatat itu. Jangan mengikuti guru-guru yang sesat. Nanti utangnya jadi banyak. Itu bukan olok-olok, itu bukan kutukan, itu dalil. Karena itu dikatakan dosa itu seperti utang, bukan sekedar utang itu ya utang kekal di surga, juga utang di bumi. Karena itu kalau melolok kekristenan, dicermatin tanggal di mana kamu melolok. Lihat 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kata-kata ini dipegang, maka menjadi berat utangnya. Kadang orang menepuk dada di depan teman-temannya, merasa bangga sebentar, tapi 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, utangnya makin bertambah berat. Teman-temannya pun tidak ada yang menolong. Tempoh hari kan ada yang menolong Alkitab, lalu jatuh sakit, temannya nggak ada yang menjenguk. Yang menjenguk malah orang Kristen. Sampai kemudian yang bersangkutan wafat. Kita tidak menyukurkan, tidak nyukurin, tapi apa? Karena itu berlaku dalil. Jangan menolak Tuhan Yesus. Jangan menolak pelayan Tuhan Yesus. Papirus nomor 67 ditulis dari tahun 66 Masehi. 66 itu jauh lebih tua lagi. Berarti Rasul Yohanes masih hidup itu. Komplit. Itu baru beberapa yang harus dibacakan. Sekarang kalau ditanyakan, kami mencari, bukan kami menolak. Di iman lain mana naskah super tuamu? Lah tidak bisa menunjukkan. Tapi begitu getolnya melolok, Alkitab itu sudah dipalsukan. Alkitab tidak ada aslinya. Padahal kalau Alkitab naskah aslinya sampai hari ini sangat ada. Tadi yang saya bacakan itu masih tersimpan di berbagai museum di berbagai negara. Sengaja disebar supaya kalau terjadi apa-apa serangan terhadap suatu negara tidak lalu kemudian musnah. Tunjukkan kepada kami di mana naskah aslimu.
tentu ini pertanyaan, bukan sebagai olok-olok. Nah, tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kami dengan bangga sangat bisa menunjukkan. Itu tadi. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan, Cik. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman, saya ingatkan ya, teman-teman yang belum follow, silakan follow terlebih dahulu sehingga nanti di lain kesempatan teman-teman dapat dengan mudah untuk menemukan siaran ini, dan di lain kesempatan yang mau bergabung, teman-teman boleh bergabung dengan kita ya. Terima kasih yang sudah follow, teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar, dan teman-teman yang juga telah menabur. Terima kasih banyak ya untuk dukungan teman-teman sekalian. Oke, kita coba naikkan dulu ya. Izin dulu nih Bang ya. Ya, terima kasih Bang Skill ya. Tuhan berkati. Makasih ya. Ya, Sultan. Coba skill Tuhan Yesus saya enggak skill. Ya. Sultan 06, selamat pagi. Halo. Halo, Sultan 06, selamat pagi. Wah, nggak ada ya. Oke, mungkin ketiduran ya teman-teman. Oke, Kak, siapa tadi? Santo, KW, silakan request ya. Atau saya nggak bisa angkat naik itu, silakan tekan tombol request, ada tombol multi guest atau plus tamu ya, teman-teman klik di sana kalau teman-teman yang mau bergabung ya. Oke, sebentar teman-teman. Kita kasih semangat dulu ya. Oke, Sondang, selamat pagi. Waduh. Woi, lagi santai kawan. Selamat bobo, Emak. Dan tiduran teman-teman. Mohon maaf ya kalau kelamaan mungkin di bawah. Oke, kita lanjut Pak. Nggak jadi. Oke. Baik, masih kita persilakan teman-teman, 2 atau 3 orang lagi ya, masih kita persilakan. Selamat datang sekali lagi dan selamat bergabung untuk teman-teman yang pendengar setia ataupun teman-teman yang baru pertama kali bergabung di dalam ruangan ini. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman, baik teman-teman seiman maupun teman-teman dari lintas iman. Selamat datang teman-teman. Dan nanti bagi rekan-rekan yang akan bergabung bersama-sama dengan kita, jika ingin tanya jawab tentang Alkitab, ya inilah salah satu tempat yang bisa menolong teman-teman untuk mengetahui tentang iman Kristen. Karena banyak ruangan teman-teman yang tersedia dan terus bermunculan ya orang-orang yang penuh dengan kerinduan untuk menyampaikan kasih Kristus. Oleh karena itu ada banyak ruangan yang teman-teman bisa kunjungi. Jadi tidak ada kesempatan bagi kemalasan harusnya. Sehingga teman-teman itu beralasan bahwa ya di gerejaku nggak ada, tidak ada fasilitas, nggak ada yang bisa ditanya, nggak ada yang bisa didiskusikan, diajak diskusi. Nah sekarang sosial media membantu kita untuk itu. Jadi hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan tentang Alkitab, baik itu hal-hal pelik yang untuk teman-teman ketahui, ya teman-teman boleh tanyakan juga di dalam ruangan ini ya. Sekali lagi teman-teman, salam kenal untuk kita semuanya. Dan yang belum follow silakan di follow dulu ya. Ya, kita layar di 90 kita iklan lagi. Kita layarnya di 90.000 ya teman-teman ya. Kita nanti iklan lagi. Ayo digas, mana Bang Iso nih? Oke,
Baik, kita lanjut ya. Nah, nanti siapa saja teman-teman yang mau bergabung masih kita persilahkan. Syukur kepada Allah kalau live kita boleh berlangsung 3 jam 44 menit dalam kemurahan Tuhan, dan biarlah teman-teman memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk kita boleh berdiskusi dan tanya jawab tentang Alkitab ya. Nah, saya harap semuanya masih sadar di bawah teman-teman. Atau tadi seperti abang kita sudah santai. Woi, lagi santai kawan. Nah, udah tidur ya teman-teman. Nah, mungkin tadi mau naik gitu, ada beberapa orang mau naik ya, mungkin terkait pembahasan tadi, tapi ya nggak apa-apa ya. Yang lain mungkin masih ada, kita persilakan. Dibantu gas tetap layarnya sampai 90.000 teman-teman ya, baru nanti kita iklan. Yuk, supaya nggak tidur yuk, masih semangat sedikit lagi. Terima kasih. Mungkin untuk ada hamba Tuhan atau pendeta-pendeta di bawah, guru-guru Injil, selamat datang dan selamat bergabung ya. Kiranya senantiasa kemurahan Tuhan, berkat Tuhan ada bagi kita. Puji Tuhan. Oke, nanti sebelum kita closing, saya melihat ada Pastor Hosea di bawah ya. Nanti kalau boleh sebelum closing, perkenankanlah kami mendengar suara indah Bang Hosea. Itu ya. Oke, silakan bergabung teman-teman. Dan yang belum follow, silakan di follow terlebih dahulu teman-teman, di follow sehingga nanti teman-teman gampang untuk menemukan siaran ini kembali. Dan yang mau follow Pastor Cipto silakan, sehingga nanti teman-teman kita siaran, teman-teman dapat notifikasi dari kami. Thank you Kak Marcelin, God bless you. Ya, thank you untuk semua teman-teman juga ya. Silakan bergabung ya teman-teman. Bagi yang mau bertanya tentang Alkitab boleh. Ini masih lumayan teman-teman yang hadir ya, yang menyaksikan, dan itu semua karena teman-teman juga boleh mendukung yang bantu tap-tap layar ya, karena itu penangkal rungkat katanya. Ya, sehingga dilihat bahwa penonton dalam siaran ini adalah orang-orang semua, saudara, bukan orang-orangan sawah. Oke, thank you Kak. Ya, kita persilakan teman-teman ya. Shalom semuanya. Dan salam kenal ya untuk semua teman-teman yang baru pertama kali bergabung dan teman-teman pendengar setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana pembicaraan kita, baik tadi terkait orang-orang yang menyamakan Isa dan Yesus maupun yang berusaha memprotes ya kalimat kata Allah itu teman-teman ya. Bahkan saya dengar juga ada salah satu anggota apologet juga yang mengatakan ya gantilah LAI. Nah, ini agak aneh nih teman-teman ya. Jangan jadi akhirnya kalah mental kalau orang bilang itu teman-teman ya. Ya udahlah, ganti aja lah. Nah, ini udah kalah mental ini teman-teman ya, tidak kembali kepada mekanisme transliterasi ya. Itu dia, memangnya orang LA itu orang aneh semua, orang yang gak berpendidikan ya. Jauh lah lebih berpendidikan daripada yang ngomong itu ya, sehingga konsekuensinya itu kita sudah paham ya, kita sudah ngerti akan apa yang dihadapi. Tadi Pastor Cipto juga sudah menyebutkan, bahkan kemarin bersama dengan Pak Bambang Nursena ya sudah kita bahas konflik kata Allah itu hanya terjadi di Indonesia, Malaysia. Di negara-negara Arab nggak ada itu teman-teman ya, tidak ada. Silakan teman-teman mungkin mau searching atau mau cari boleh ya, tidak ada konflik itu, hanya di Indonesia ya. Jadi diskusi kita tuh masih dengan rekan-rekan sebelah itu masih sangat kampungan itu ya, sangat kampungan. Nah, hanya sebatas klaim begitu, bukan